dibagi menjadi tiga, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Primer atau disebut kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Contohnya adalah makanan. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya seperti HP ini. Kebutuhan tersier dikenal juga akan kemewahannya. Kebutuhan ini biasanya terdiri dari barang-barang mewah. Jadi ini adalah barang tersier. Menurut subjeknya, dibagi menjadi dua, yaitu satu kebutuhan individu. Kebutuhan individu yaitu kebutuhan ini berasal dari diri sendiri dan berguna sebagai pemenuh kepuasan pribadi. Ini adalah contoh kebutuhan individu, yaitu skincare toner. Yang kedua adalah kebutuhan masyarakat sosial, di mana kebutuhan ini terjadi terpenuhnya fasilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, dan kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan umum, ketertiban, dan lingkungan. Contoh kebutuhan masyarakat atau sosial yaitu jalan terutama. Menurut sifatnya, kebutuhan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu satu, kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan akan barang dan jasa berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fisik ataupun jasmani manusia dalam menunjang kesehatan dan penampilannya. Kebutuhan jasmani contohnya adalah jogging. 2. Kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang berkegiatan dengan kejiwaan dan rohani manusia untuk menunjukkannya, untuk memberikan ketenangan jiwa, batin, dan manusia. Contoh dari kebutuhan rohani adalah membaca Al-Quran. Kebutuhan menurut aku pemenuhannya dibagi menjadi dua. Satu, kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga. Artinya barang dan jasa yang dibutuhkan pada saat itu harus dipenuhi pada waktu itu juga. Contohnya minum obat jika kalian sakit. 2. Kebutuhan mendatang. Kebutuhan mendatang adalah kebutuhan yang tidak harus dipenuhi saat itu juga, tetapi harus dipersiapkan karena suatu saat kebutuhan itu akan ada dan harus dipenuhi. Contohnya menabung untuk membeli barang atau kemauan yang kalian mau. Materi kedua adalah jenis alat pemenuh kebutuhan. Satu adalah barang menurut fungsinya. Barang konsumsi adalah barang yang langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia, atau disebut barang siap pakai. Salah satunya yaitu satu. Yang kedua adalah barang produksi. Barang produksi adalah barang yang tidak langsung memenuhi kebutuhan manusia atau konsumen, tetapi merupakan alat pembantu dalam proses produksi. Barang menurut hubungannya dengan barang lain dibagi menjadi dua, yaitu barang substitusi. Barang substitusi adalah barang pemuas kebutuhan yang fungsinya dapat menggantikan barang lain atau dapat saling menggantikan. Contohnya yaitu pulpen dengan pensil. Barang komplementer. Barang komplementer adalah barang pemuas kebutuhan yang akan bermanfaat apabila dipakai bersama-sama dengan benda yang lain. Contohnya adalah pensil dan penghapus. Barang menurut cara pengerjaannya sebagai berikut, yaitu dibagi tiga. 1. Barang mentah adalah barang yang belum siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Barang yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan dasar untuk memproses bagian barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya adalah kapas. Barang yang kedua, barang setengah jadi adalah barang yang masih memerlukan proses produksi dijadikan bahan siap pakai atau bahan jadi. Contohnya adalah benang. Ketiga adalah barang jadi. Barang jadi adalah barang yang siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan merupakan hasil akhir dari proses produksi. Contohnya adalah baju. Barang berdasarkan cara memperolehnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, barang ekonomi. Barang yang tidak bisa diperoleh tanpa adanya pengorbanan. Contohnya, beras yang harus dibeli pakai uang. Kedua, barang bebas. Barang yang tersedia dalam jumlah berlimpah yang melebihi kebutuhan masyarakat. Contohnya, sinar matahari. Terus ketiga, ada barang ilif. Barang yang jika jumlahnya berlebihan akan merugikan atau membahayakan kehidupan manusia.
Contohnya air, yang jika kebanyakan akan menyebabkan banjir. Kelima, barang menurut tingkat pemakaiannya. Yang pertama, ada barang tahan lama. Contohnya, perhiasan. Kedua, barang tidak tahan lama. Contohnya, parfum. Terus ada barang menurut kualitasnya, dibagi menjadi 3. Yang pertama, barang superior, barang yang memiliki kualitas tinggi. Contohnya, jam tangan mewah. Yang kedua, barang inferior, barang yang memiliki kualitas rendah. Contohnya, sendal yang berkualitas rendah, sendal bekas. Ketiga, barang pertengahan, barang yang memiliki kualitas sedang. Contohnya, baju biasa. Sebenarnya barang pemenuh kebutuhan dibedakan sebagai berikut. Satu itu adalah benda bergerak, adalah benda yang dapat dipindah-pindahkan tempatnya dan dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit jangka pendek atau jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah HP. Kedua, benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan tempatnya dan dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit jangka